Oke, setelah kita sudah mengetahui beberapa fungsi-fungsi di sini yang sudah kita edit, kita akan kembali ke brand insert. Oke, kemarin kita sudah include function tersebut. Sekarang kita akan membuat sebuah permisalan karena di browser kita, kita ke bagian brand ini ya. Kalau kita insert, brand picture ini adalah suatu file, oke? Dan kalau nggak diisi, berarti kosong. Jadi, function tersebut akan melakukan untuk resize thumbnail kalau ada file di sini. Jadi bisa aja kosong karena mungkin ya gambarnya belum difoto tapi sudah mau dimasukkan brand baru, ya. Jadi kita akan membuat permisalan itu. Jadi kita akan mengambil beberapa variabel dari post, oke. Lalu di sini kita buat if statement. If yang gampang adalah kita cek namanya. Nah, untuk mengambil eh, post dari file yang inputnya file ya, input file kita kan di sini punya eh, layout, content, brand, insert. Untuk yang bagian picture ini sifatnya adalah file, ya, tipenya adalah file. Nah, untuk tipe file ini, cara ngambilnya itu bukan pakai post. Dia langsung otomatis, maupun post maupun get sama aja. Itu langsung kita pakai underscore. Underscore files. Seperti itu, harus pakai as ya, files. Jadi ini merupakan suatu uh, variabel array tersendiri, file itu, kalau Anda mensubmit sebuah input file. Nah, input file ini ada dua parameter, ada dua array, jadi array bertingkat. Yang pertama adalah namanya. Kita sudah memberikan nama adalah brand pic ya. Jadi di sini kita tulis brand pic dalam teks ya, jadi pakai tanda kutip. Lalu adalah apa yang mau diambil. Kita bisa ngambil size, kita bisa ngambil extension, kita bisa ngambil tipe file. Yang kita mau ambil di sini nama aja. Jadi kalau misalkan dia eksis berarti ada namanya dong. Mau nggak mau kita nggak mungkin ngirim file yang nggak ada namanya. Jadi name, namanya adalah name. Nah, macam-macam array untuk yang parameter kedua ini, yang array 2 ini, Anda bisa coba cek di eh, PHP ya, help di PHP. Macam-macam files itu ada, bisa name, bisa size, ya. Yang kebetulan yang sering saya pakai hanya dua itu aja. Jadi sisanya saya kurang kurang tahu. Nah, intinya adalah kalau ini ada, jadi if ini bla 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 sama dengan satu kan berarti ada. Nah, kita pakai kurung kurawal di sini, dia akan melakukan yaitu adalah meresize. Jadi yang pertama adalah kita tampung dulu namanya itu apa. Kita misalkan masukkan di sebuah variabel namanya adalah brand pic. Jadi ini nama dari file tersebut. Brand pic ini adalah ya ini. Kita copy paste ke sini. Jadi namanya kita tampung. Nah, sistem kerja file ini adalah file yang disubmit nggak di save dalam bentuk file langsung yang bisa kita ambil di folder di dalam server misalkan. Tapi dia sifatnya adalah temporary files. Jadi biasanya kalau Anda punya server lokal di komputer, biasa masuknya ke Windows temporary files. Di folder window, folder temp biasanya. Nah, jadi kita akan ngambil objek itu. Jadi tadi kita mengambil namanya, kalau sekarang kita ngambil objeknya. Jadi caranya adalah kita buat, saya biasanya memberikan nama yang sama variabelnya tapi ada underscore tmp-nya sebagai temporary karena kita ngambil dari temporary-nya. Jadi sebenarnya udah di save tapi temporary. Jadi kalau misalkan Anda restart Windows biasa itu dihapus. Ini adalah underscore files dari apa ya? Dari brand pic, sama objeknya adalah brand pic. Yang kita ambil adalah sekarang temporary name. TMP bukan TEMP ya, TMP name. Saya dulu waktu belajar sering salah, saya selalu nulisnya TEMP. Jadi TMP aja. Makanya di sini juga saya memberikan namanya brand pic TMP bukan TEMP. Oke.
Oke, kalau udah seperti itu, sekarang kita akan biasa saya membuat suatu variabel namanya adalah dir directory destination. Jadi di mana saya ingin menempatkan file ini. Saya ingin menempatkannya di folder image, lalu di brand, folder brand. Jangan lupa pakai slash ya, karena di sini kita masih dalam variabel untuk nulis directory, bukan filenya. Jadi jangan lupa slashnya, karena nanti suatu digabung-gabung nanti biasa Anda lupa slashnya, jadi ya kadang nanti jadi linknya jadi nggak benar. Jadi jangan lupa untuk selalu kasih slash kalau variabel yang kita membuat namanya dir apa pakai pakai slash. Oke, lalu destinationnya. Destinationnya adalah eh, kalau tadi kan direktorinya, kalau sekarang beneran filenya ada di mana, kita mau taruh di mana. Berarti ada di dir destination yang sudah kita set barusan di atas. Dot nama filenya tadi kita udah simpan dalam brand pick. Jadi digabung aja. Nah, di sini kita nggak usah pakai slash lagi karena di dir destination kita udah pakai slash. Jadi otomatis destination kita adalah image slash brand slash nama file yang kita kita upload. Nah, kenapa saya buat dua variabel ini? Karena dir destination ini kita pakai untuk eh, apa ya? Kalau saya bilang di sini kan kita inputnya itu melalui folder admin, bukan langsung dari front page di www-nya. Tapi kita masuk ke folder admin dulu, baru diproses. Apalagi sekarang ini kita sedang masuk ke folder modul. Jadi dua kali masuk ke dalam sebelum beneran kita berada di setara dengan folder image. Jadi saya biasa menggunakan variabel-variabel ini sementara supaya gampang diteliti atau gampang di ya terutama gampang di sharing lah kalau untuk orang mau belajar. Kita sekarang buat dir destination yang baru tapi khusus untuk admin. Nah, ini fungsinya saat kita nanti execute SQL. Jadi saat file yang kita execute nanti atau kita save di database, linknya itu menggunakan kutip-kutip. Karena oh sorry, bukan yang di database, ini database hanya image saja karena biasanya nanti umumnya kita akan panggil dari front end. Jadi nggak perlu masuk ke folder admin, tapi saat kita menempatkan file ini yang kita sedang mau buat thumbnailnya itu harus menggunakan titik-titik slash titik-titik slash karena kita harus keluar dari folder modul, harus keluar lagi dari folder admin. Nah, jadi makanya itu saya buat dua variabel ini dulu biar gampang nanti. Otomatis jadi nanti dir destination, yang ini admin saya katakan dari destination. Jadi dari sudut mata si admin, yaitu adalah sama seperti destination tapi harus keluar dua folder. Jadi pakai titik-titik slash titik-titik slash. Oke, jadi keluar dua folder baru kita gabungkan dengan dir destination yang kita tulis di atas. Oke. Jadi kalaupun nanti kita mau ngubah foldernya mau di mana, yang kita ubah cuma yang paling atas aja, yang otomatis yang ke bawah ngikut semua. Lalu destination admin. Oke. Ini sama kayak destination yang di atas, bedanya kita sama, kita pakai titik-titik slash titik-titik slash. Destination ya. Jadi dari sudut pandang si admin kita harus keluar dua folder dulu. Lalu kita ada directory thumbnail. Thumbnail kita mau taruh di mana atau yang sudah kita resize. Tapi dari sudut mata si admin, karena dari sudut mata front end ini nggak peduli di mana karena kita save-nya yaitu di dir destination yaitu image brand. Dir thumbnail admin. Ini kita kan tadi saya sudah saya katakan di video sebelumnya saya ingin membuat thumbnail ini di folder yang sama dengan kita menyimpan image. Jadi dir thumbnail kita, saya kalau Anda pengen beda silahkan, itu sama dengan ini. Karena saya memang pengen buatnya sama. Jadi nggak buat folder di dalam folder terlalu ribet. Nah, sekarang kita ngecek dulu nih.
sudah ada belum foldernya image brand ini. Kebetulan ya memang sekarang kita belum buat ya, tapi kita bisa memberikan if statement di sini supaya otomatis. Is dir, ini mengecek apakah direktori ini sudah ada atau belum. Apa yang mau dicek yaitu ini, ya kan, karena kita sekarang ada di sudut pandang si admin. Jadi mau dicek sudah ada belum ini nih image brand. Keluar 2 folder dulu. Kalau sudah ada, dia akan mereturn nilai 1. Kalau nggak ada, dia akan mereturn nilai 0. Nah, kalau nggak ada, kita akan membuat direktori ini. Jadi supaya nanti saat thumbnailnya dibuat, dia dilempar ke folder yang sudah ada. Karena PHP itu saat kita membuat folder, saat kita menyimpan suatu file, kalau foldernya nggak ada, dia error. Bukan otomatis dibuat, tapi dia error. Maka kita harus buat foldernya dulu, baru filenya bisa dilempar ke sana. Maka kalau ini 0, jadi kita kasih not di sini. Tanda seru jadi not, jadi negatif, jadi kebalikan. Kalau ini benar, jadi kalau ini salah ya. Jadi kalau ini returnnya 0 berarti nggak ada, kita akan membuat direktori itu. Direktorinya cara buatnya kalau di PHP nama make dir mkdir. MK mungkin singkatan dari make ya. Jadi buat direktori. mkdir nggak usah pakai underscore. Apa yang mau dibuat? Ya yang tadi barusan kita if kan, yaitu ini. Oke. Jadi dengan begitu mau ada nggak masalah, mau nggak ada dia akan langsung otomatis buat. Jadi nggak memberikan result error. Nah, sekarang kita akan upload file yang utamanya dulu. Jadi di move upload files. Move upload file. Ini fungsi PHP untuk memindahkan satu file ke file yang lain. Apa yang mau dipindahkan? Yaitu yang sudah ada di temporary tadi ya. Di file di temporary yaitu adalah ini. Brand pick temporary. Kita mau ubah. Kita mau pindahkan dia. Jadi masukin ke yang pertama. Mau dipindah kemana? Dipindah ke sini. Oke. Oh sorry nggak pakai dir ya. Karena kita sekarang langsung mau ke objeknya atau mau ke filenya. Jadi nggak usah pakai dir lagi. Langsung destination admin. Ya, jadi udah langsung ada nama file .jpeg-nya. Nah, ini file yang kita upload ini sudah berhasil dibuat di folder brand. Nah, tapi sekarang kita akan membuat thumbnailnya. Jadi kita panggil fungsi yang sudah kita buat tadi di func.thumb, yaitulah create thumb. Nah, ini enter aja kalau pakai netbin biar kita nggak salah variabel-variabelnya. Yang pertama direktori. Direktori kita ada di mana? Nah, kita kan udah nyimpen di sini nih, destination admin. Kita panggil aja dia langsung dari sini, nggak usah nggak perlu dari temporary lagi. Jadi di sini kita yang diperlukan ada direktori, maka yang diambil adalah direktorinya, dir destination-nya, bukan destination-nya langsung. Oke, kita replace. Image-nya apa? Image-nya tadi kita udah save sebagai nama brand pick ya di atas. Kita replace aja image. Destination-nya mau di mana? Kita juga sudah set di sini, dir thumbnail email, thumbnail admin. Nah, width dan height-nya terserah Anda mau berapa. Tapi saya merasa 75 pixel kali 75 pixel itu sudah cukup lumayan jelas besar untuk sebuah thumbnail. Dan ini terus terang 75 hanya perkiraan aja karena kita belum juga set sebenarnya gambar brand ini mau kita taruh di mana di front end, apakah hanya untuk admin aja atau untuk front end. Jadi kita tes aja dulu 75 kali 75 pixel ya. Setelah udah dibuat, sekarang kita akan coba merename file tersebut. Tapi kita akan lanjut di video selanjutnya deh, karena ini udah 14 menit.